Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menelisik tentang peristiwa besar dalam Islam, yaitu peristiwa kurban. Peristiwa kurban ini hadirin bukan terjadi 10 tahun yang lalu. Peristiwa kurban ini bukan terjadi 50 tahun yang lalu. Peristiwa kurban ini bukan terjadi bahkan 100 tahun yang lalu. Peristiwa kurban ini jauh terjadi bahkan sebelum kita semua dilahirkan ke alam dunia ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia Irak menuju Palestina. Menurut para ahli sejarah diperkirakan terjadi 1800 tahun sebelum Masehi. Hari ini kita hidup tahun 2020 Masehi. Jarak diri kita hari ini dengan peristiwa aslinya kurban kurang lebih 3800 tahun yang lalu. Betapa jauhnya diri kita hari ini dengan peristiwa kurban yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan peristiwa yang besar tadi ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi sebuah syariat dalam Islam, yang hari ini alhamdulillah kita termasuk kelompok orang yang beriman, yang hari ini mengagungkan nama Allah, berjalan selangkah demi selangkah menuju masjid yang kita cintai ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam peristiwa kurban ini ada dialog yang cukup intens di situ. Ada dialog yang cukup dalam di situ. Ada dialog yang cukup manis di situ, yang harus kita ambil hikmah sehingga pulang dari masjid yang mulia ini melaksanakan ibadah kurban setelahnya ataupun di hari-hari tasyrik esok harinya kita mampu memaknai seluruh ritual Idul Adha dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim memanggil anaknya bukan untuk sesuatu yang tak berguna. Ibrahim memanggil anaknya untuk sesuatu kabar dan berita yang sungguh teramat sangat penting yang harus segera disampaikan kepada anaknya. Nabi Ibrahim pun memanggil anaknya. Allah abadikan dalam Al-Quran, ya bunayya. Itu kalimat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tak panggil anaknya ya Ismail, tidak. Padahal kalau Nabi Allah Ibrahim memanggil anaknya ya Ismail, tak ada yang salah di situ, karena Ismail betul-betul anaknya. Ismail anak kandungnya, Ismail anak biologisnya. Tapi perhatikan, dengan hikmah dari Allah, makhluk mulia bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memilih diksi dan kalimat yang lain. Ibrahim memanggil anaknya ya bunayya, duhai anak kesayanganku. Memberikan pelajaran kepada kita hadirin. Sudah selembut apa kita panggil anak-anak kita, sudah sehalus apa kita panggil anak-anak kita, sudah semenyenangkan apa kita panggil anak-anak kita. Kalau kita panggil anak-anak kita dengan panggilan yang menyenangkan hati dan telinga mereka, tentu mereka pun akan menyahuti panggilan kita juga dengan sangat baik. Ya bunayya, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, inni ara fil manam, semalam kulihat engkau dalam mimpiku. Ya Ismail, dalam tidurku, dalam mimpiku semalam kulihat engkau. Itu wajahmu, itu pundakmu, itu tubuhmu, itu engkau ya Ismail. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, lalu bagaimana menurut engkau ya Ismail? Sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hendak memberikan kabar yang sangat penting dengan kalimat yang tegas dan lugas, bukan kalimat yang berputar-putar, dan didahului
dengan panggilan yang lembut dan menyenangkan hati lawan bicara. Hari ini hikmah pertama yang harus kita ambil pada kesempatan kali ini adalah, apakah kita sudah selembut itu memanggil anak cucu keturunan kita? Apakah kita sudah selembut itu memanggil istri kita? Apakah ibu-ibu yang di belakang juga sudah memanggil selembut itu suami ibu-ibu semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana jawaban sahutan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam? Nabi Ismail menyahuti panggilan Ibrahim dengan sebutan ya abati, bukan ya abi, apalagi ya Ibrahim. Kalau Nabi Ismail memanggil ya Ibrahim, terdengar tak sopan di telinga kita, karena memanggil orang tua dengan namanya saja untuk kita dianggap kurang sopan. Ismail bisa saja menyahuti ayahnya dengan sebutan ya abi, duhai ayahku. Kalaupun Nabi Ismail menyahuti Ibrahim dengan ya abi, demi Allah tak ada yang salah di situ. Karena Nabi Allah Ibrahim betul-betul ayah kandungnya, betul-betul ayah biologisnya. Tapi lihatlah, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ismail menyahuti ayahnya dengan sebutan ya abati, duhai ayahku tercinta, duhai ayahku tersayang. Hari ini ayah bunda yang duduk bersimpu di masjid yang kita cintai ini, betul kita duduk di sini sebagian besar sebagai seorang ayah dari anak kita, tapi di saat yang sama kita juga seorang anak dari orang tua kita. Bunda-bunda yang di belakang sana yang mendengar khutbah ini, betul bunda adalah seorang ibu dari anak-anak bunda, tapi di detik yang sama bunda juga adalah seorang anak dari orang tua bunda. Kita yang sudah punya anak, yang sudah menjadi bapak dan ibu, sudahkah kita menyahuti panggilan orang tua kita, ayah bunda kita, dengan panggilan yang layak, dengan panggilan yang penuh dengan rasa penghormatan? Anak-anakku yang hadir juga di masjid ini, yang mungkin masih anak-anak, yang mungkin masih remaja dan belum menikah, ambillah ini sebagai hikmah yang kedua. Ya abati if'al ma tu'mar, kata Ismail. Ini anak muda, mungkin belasan tahun seusia anak kemenakan kita, tapi iman dan Islam di dadanya terhujam begitu kuat. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah kesayanganku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapati anakmu ini yang masih remaja ini tak pernah tanya kenapa aku yang disembelih. Tidak. Lakukan duhai ayah. Kalau ini perintah Allah, tak ada yang buruk selama betul Allah yang memerintahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersimpuhlah kita di sini dengan dua hikmah besar tadi, bahwasanya dialog dalam keluarga harus menjadi basis kekuatan kita kaum muslimin. Terlebih di era pandemi seperti hari ini, di saat 4 bulan, 3 bulan, 5 bulan kita terkunci di dalam pintu rumah kita sendiri, tak bisa kita pergi ke sembarang tempat karena kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi. Di titik itulah kita baru memahami bahwa betapa komunikasi dalam keluarga yang diajarkan Ibrahim dengan Ismail serta Siti Hajar sungguh sangat penting, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban bukan hanya memotong sapi, ibadah kurban bukan hanya memotong kambing, unta dan kerbau, tapi ada hikmah dalam di situ.
bahwasanya seluruh kaum muslimin, keluarganya, di balik pintu ruang tamunya harus menjadi basis kekuatan bangsa Indonesia menghadapi pandemi seperti hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin saya memesankan kepada seluruh jamaah kaum muslimin yang tahun ini berkurban. Bagi kaum muslimin yang hari ini berkurban, diberikan keluangan rizki oleh Allah untuk berkurban, maka berpesan saya pribadi, khususnya kepada seluruh jamaah umumnya, kepada kaum muslimin, luruskan niat kita dalam berkurban. Niatkan ini kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Luruskan niat, karena seluruh amal ibadah hanya akan diganjar dengan niatnya. Kepada seluruh kaum muslimin yang mendengar khutbah ini, ayah dan bunda yang tahun ini diberikan keluangan rizki dan harta, yuk, sebelum hewan kita disembelih, mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin hari di hari-hari tasyrik, luruskan niat kita dan kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalimat orang yang akan menyembelih, Nabi Rasulullah SAW menyunahkan bagi mereka yang akan menyembelih hewan kurban, menghadaplah kiblat, tajamkan pisau kalian dan ucapkanlah bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika. Kalimat ini bukan kalimat yang hanya dihafal. Kita semua hafal kalimat ini, tapi kadang kita lupa dengan maknanya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, tak pernah kusebut nama yang lain, tak ada Tuhan selain Engkau. Bismillah di atas hewan kurban ini, ya Allah, yang kusebut hanya namamu, ya Allah, tak ada nama yang lain. Allahumma minka, ya Allah, ini darimu. Harta yang kubelikan sapi, kerbau, kambing ini bukan harta hamba, ini harta darimu, ya Allah. Allahumma minka, ya Allah, ini darimu. Yang merasa hari ini hewan kurban dibeli dari uang tabungannya, yang merasa hari ini hewan kurban dibeli dari selisih uang belanja selama setahun, katakan, hujamkan di dada kita, Allahumma minka, ya Allah, ini darimu, wa ilaika, dan ini akan kukembalikan hanya kepadamu. Hari ini, na'udzubillah, na'udzubillah, yang terbersit rasa sombong di balik hewan kurban yang bertubuh besar, katakan Allahu Akbar, ya Allah, Engkau yang besar, hamba ini tak ada apa-apanya, hamba ini hina di hadapanmu, ya Allah. Maka masuklah kita ke hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar, bersimpuh di masjid yang mulia ini adalah upaya kita kembali ke titik nol. Bersimpuh di sini bukan untuk membesarkan diri kita, bersimpuh kita di sini untuk mengembalikan diri kita ke titik nol, bahwasanya kita tak memiliki apa-apa, semuanya dari Allah dan akan kembali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini yang berkurban, Allah Subhanahu wa ta'ala luruskan niatnya dan Allah berikan hewan kurban ini kepada yang berhak menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.